Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Okanawani. Kali ini kita akan membacakan buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul dari penerbit Kids Perisai Quran Kids, tulisan Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD dan Ustadz Aiman Umar Abdul Aziz. Di jilid yang pertama ini mengisahkan tentang kisah Nabi Adam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam adalah zat yang maha suci, maha perkasa, lagi maha tinggi. Segala sesuatu yang Allah taala berbuat, mulai dari menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, pasti terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha benar, lagi maha agung. Apakah adik-adik tahu siapa manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nah, tentu adik-adik ada yang bertanya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dari semua yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Semua manusia yang lahir ke muka bumi mempunyai tugas yang sama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Az-Zariyat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang berada di surga. Jadi, Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau Allah menciptakannya yaitu Adam dari tanah liat. Quran surat Al-A'raf ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga pada hari Jumat seperti yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat Adam alaihissalam diciptakan. Hadis riwayat Muslim 854. Setelah tubuh Nabi Adam diciptakan, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam alaihissalam pun hidup dan beliau langsung bersin. Kemudian mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamukallah. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban
6165. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam bentuk manusia dewasa. Berbeda dengan kita yang mengalami masa kecil dahulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tumbuh yang tinggi, setinggi 60 hasta atau 27 meter. Beliau juga merupakan manusia yang paling tampan yang pernah ada. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam seperti bentuknya langsung dewasa, tingginya 60 hasta. Hadis riwayat Al-Bukhari 6227. Lihat juga Fathul Bari jilid 6 366. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran penting. Jika kita bersin, kita diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan orang yang berada di samping kita yang mendengar bersin kita dianjurkan baginya untuk mengucapkan Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ketika kita mendengar doa orang tadi, kita pun dianjurkan untuk membalas doanya dengan mengucapkan Yahdikumullah, yang artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Iblis yang membangkang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk lain yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah iblis. Coba adik-adik perhatikan, iblis tidak patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis mempunyai kedudukan yang sama dengan para malaikat karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa iblis tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Iblis tidak taat karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan mengusirnya dari surga. Maka turunlah dari surga disebabkan kesombonganmu, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Sebelum keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh iblis. Iblis juga bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam alaihissalam dan menggoda seluruh manusia agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak mereka untuk masuk ke neraka. Pelajaran penting yang pertama, sombong itu sifat iblis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa sombong itu bukanlah sifat,
dan akhlak anak yang soleh dan solehah. Sombong itu sifat iblis. Apakah kalian tahu apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong juga berarti menganggap diri kita yang paling hebat sedangkan orang lain itu rendah dan hina. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah janji dan sumpah iblis ketika diusir dari surga. Iblis berjanji bahwa dia akan menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dia akan menjerumuskan manusia ke neraka. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena godaan iblis dan setan? Agar kita tidak terkena godaan setan dan iblis, maka kita harus yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin beribadah. Yang kedua, tidak bermaksiat. Yang ketiga, taat kepada kedua orang tua. Yang keempat, mencari teman-teman yang soleh dan solehah.